Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Senangnya pada pagi hari ini kita boleh berjumpa. Kita melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita semuanya. Di pagi hari, di saat kita boleh bangun, merasakan akan anugerahnya, berkatnya yang baru atas setiap daripada kita. Melimpah segalanya. Oh, sungguh luar biasa. Ya. Dan kita memasuki daripada bulan yang baru, di mana kita semua memasuki yaitu bulan untuk melatih telinga roh dan kepekaan. Satu bagian di dalam kehidupan kita yang perlu untuk kita bawa di hadapan Tuhan. Dan kita mengerti akan rencananya. Bila dua minggu yang lalu, kita sama-sama boleh berada di tempat ini. Dan kita merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Kita merayakan Jumat Agung, kita mengetahui akan pengorbanannya. Kita merasakan merayakan Paskah juga. Kita memperingati daripada kebangkitannya. Oh, sungguh luar biasa. Oleh karena itu hari ini saya akan membawakan satu tema yaitu harapan yang salah. Ya, dan di mana kita akan membahasnya nanti dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Kita akan membacanya sembari kita nanti mengikuti irama daripada ibadah. Tuhan sungguh baik di tengah kita. Kita mengetahui bahwa di zaman Tuhan Yesus waktu ada. Di saat itu, di hari Minggu di mana hari Paskah terjadi. Di sana ada tradisi pemakaman yang para wanita, yaitu Maria Magdalena dan demikian juga Maria dari Ibu Yakobus, juga Yohana datang ke kubur. Mereka datang ke sana dengan membawa rempah-rempah. Tujuan mereka untuk mereka melakukan suatu tradisi, tetapi di mana mereka saat ke kubur, mereka menemukan bahwa penutup kubur telah terguling. Dan di saat itu kejadiannya di mana mereka sendiri berupaya untuk menengok ke dalam dan mereka mendapati bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di dalam. Dan di saat mereka lagi termanggu untuk merasakan apa yang terjadi dengan segalanya. Dan di sana datanglah dua malaikat. Dan dua malaikat ini berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara dari orang yang mati ini? Bukankah dia sekarang sudah tidak ada di sini? Bukankah dia sudah bangkit?" Tercenganglah para wanita ini. Dan di sana malaikat pun saat melihat para wanita yang tercengang, malaikat pun juga mengingatkan kepada mereka, "Bukankah kalian mengetahui bahwa dia di saat ada di Galilea telah mengatakan anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Di saat dikatakan tersebut oleh para malaikat, para wanita ini tersadarkan dan dia langsung bergegas kembali kepada teman-temannya yang ada di Yerusalem, yaitu ke-11 murid beserta dengan saudara-saudara lainnya. Di sana para wanita ini memberitahukan kejadian yang baru dilihatnya. Tetapi semua yang mendengarkannya tidak percaya. Mereka menganggapnya, bohong ini ceritanya. Saat yang lainnya masih meragukan, Petrus langsung beranjak. Dia berdiri dan dia lari ke kubur itu untuk membuktikannya sendiri. Di saat dia pergi ke sana, dia pun juga menjumpai hal yang sama. Melihat ke dalam dan ternyata yang dilihatnya hanya sisa kafan yang terjatuh. Dan di sana Petrus pun juga pergi dan membayangkan sembari bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Mengapa hal itu ada seperti demikian? Tentunya kejadian ini membuat semua daripada murid-murid Yesus terpukul hatinya. Kejadian ini memukul dari perasaan mereka, di mana mereka tidak berharap apabila semua ini boleh berlangsung sedemikian rupa. Harapan mereka berbeda. Dan tentunya kita mengetahui karya penebusan Yesus yang sudah terjadi belum dapat dimengerti oleh mereka. Inilah yang terjadi.
Dan mereka terjebak dalam harapan yang salah, saudara. Nah, inilah kita mulai boleh belajar mengenai firman Tuhan. Kita belajar mengenai dari ciri-ciri harapan yang salah. Sama seperti di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bergumul sendiri. Ternyata ada satu ciri di dalam kehidupan kita. Apabila kita menghadapi sesuatu, ternyata kita bergumul sendiri, saudara. Lukas 24 ayat yang ke-13. Berkata, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Yang ke-14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 2 orang ini, mereka juga turut mendengarkan apa yang dikatakan oleh para wanita. Dia pun juga turut duduk di sana. Mereka pun juga turut kurang percaya dengan apa yang diceritakan oleh para wanita itu. Oleh karena itu, 2 orang ini pun mengambil suatu keputusan untuk berjalan. Dan dia pun pergi ke Emmaus, saudara. Hanya jalan aja. Mencari secara literatur, saya tidak menemukan mengapa mereka atau ada perlunya apa pergi ke Emmaus. Tampaknya mungkin sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka di dalam kegalauan hidup. Mereka hanya ingin pergi aja. Dan mereka menuju ke Emmaus. 2 orang ini berjalan kaki ke Emmaus, saudara. Nah, ini yang terjadi. Dan di dalam kondisi dengan duka dan demikian juga putus asa. Sama seperti di ayat 14 dikatakan. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ini dikatakan di dalam firman. Seringkali sama seperti di dalam kehidupan kita. Apabila kita mengalami satu situasi dalam hidup. Apa yang kita ceritakan selalu situasi tersebut. Padahal di sini juga dikatakan bahwa ada hal yang penting belum mereka perbincangkan. Sekalipun firman berkata, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Sementara kita mengetahui bahwa ada yang perlu mereka bincangkan, tetapi mereka tidak lakukan. Apa yang mereka harus bincangkan? Saudara, apa yang ada di dalam hati mereka tidak selaras seperti kehendak Tuhan. Tuhan memiliki suatu rencana, yaitu karya penebusan. Sementara mereka memiliki rencana yang berbeda. Oleh karena itu, apa yang mereka singgung dan mereka katakan dan mereka percakapkan di dalam perjalanan itu. Semuanya adalah kejadian dari apa yang ada mulai dari hari Jumat sampai hari Minggunya. Mulai dari Jumat Agung sampai Paskahnya. Kejadian apa yang terjadi, itulah yang mereka ceritakan. Mereka berupaya untuk dapat mengerti. Mereka berupaya untuk bisa ngeh dengan segala kejadian yang terjadi. Tetapi mereka berusaha, mereka pun tetap tidak bisa. Padahal hal yang terpenting adalah semestinya mereka ini menyelaraskan apa yang mereka kehendaki dengan kehendak Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan kita pun juga demikian. Setiap keluarga kepingin sekali untuk membesarkan anak, bukan? Tetapi kita juga mengetahui apabila kita tidak membimbing mereka dengan baik, maka mereka bertumbuh dengan pertumbuhannya sedemikian rupa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti apabila memiliki anak-anak, apa-apa putar kembali. Di mana kita bersama-sama mengetahui ada KKR anak yang barusan terjadi, MIB, dan biar kita juga mengerti. Di sana dikatakan bahwa membimbing seorang anak, izinkan mereka mulai bertumbuh dan ditanyai usia 12-13 tahun. Semestinya mereka dapat mengikrarkan sesuatu yang ikrarnya, nak, besok kamu mau jadi apa? Itu pada umumnya akan terjadi. Tetapi di generasi kita yang terdahulu, mungkin yang hari ini kita sudah lewatkan.
Berapa banyak di antara kita yang kita sudah berkarya, mungkin kita juga sudah lulus dengan sekolah. Faktanya apa yang kita hidupi hari ini semua tidak sesuai dengan apa yang kita telah pelajari, bukan? Terkadang kita seringkali mengetahui sekolahnya apa. Oh ya ekonomi, sekarang kerjanya apa? Oh ini sekarang buka kedai. Enggak sesuai saudara terkadang. Seperti ada sesuatu yang enggak nyambung gitu. Mungkin kalau ditanya juga, kamu sekolah apa? Oh sekolah teknik. Sekarang kamu kerjanya apa? Oh buka restoran. Nah ini saudara, kita seringkali juga menjumpainya bukan? Tetapi sama seperti ini, libatkan Tuhan saudara. Libatkan Dia. Maka Dia akan bersama dengan kita. Dan Dia masuk di dalam kehidupan kita. Dia akan membawa yang terindah dalam hidup ini. Itu boleh tertampilkan keluar dikarenakan setiap daripada kita rindu untuk melakukan sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Ini yang kita rindukan. Oleh karena itu, jangan gumulkan sendiri. Ketahui bahwa apabila Bapak Ibu Saudara memiliki anak-anak, itu adalah anak-anak ilahi, anak-anak titipan. Perlu bawa dalam doa, perlu ajak mereka untuk datang dan ibadah sesuai dengan usia mereka. Dan biar mereka boleh bertumbuh menjadi lebih dewasa, mereka mengerti akan panggilan dalam hidup, potensi yang ada dan itu sungguh dikerjakan dalam hidup mereka. Inilah keindahan di tengah kita. Jangan pernah kita sampai tersesat dari apa yang sudah Tuhan berikan tujuan dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki suatu pikiran, keinginan, kerinduan yang mau bawa anak-anak ini lebih dewasa dan mengerti, bawalah di dalam Tuhan. Kenalkan mereka, demikian juga dengan kita. Biar angan-angan kita untuk generasi berikut, bawakan di dalam doa. Ajak mereka semuanya untuk mereka boleh mengerti betapa luar biasanya Tuhan kita. Tetapi jangan dengan kuat gagah kita sendiri. Aku mampu, nanti akan aku sekolahkan ke sini atau ke sana. Enggak segala sesuatu kemampuan kita ini bisa mendatangkan berkat. Tetapi keindahan bersama dengan Tuhan, itulah yang menentukan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan beri yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah tidak menyadari penyertaan Tuhan. Tidak menyadari akan penyertaannya. Di ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Kita mengetahui di ayat ini dikatakan bahwa Yesus hadir. Sering di dalam kehidupan kita pun juga demikian, saudara. Yesus hadir, tetapi kita tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Di ayat ini pun saat dikatakan, kita mungkin juga tidak mengerti mengapa. Hanya disebutkan aja bahwa Yesus hadir dengan rupa yang lain. Tetapi mungkin sama kali ya seperti kalau kita ini. Kalau kita mungkin pergi ke pesta, kita bertemu dengan teman yang lama atau orang yang terdahulunya kita kenal, tetapi saat itu sekonyong-konyong kita tidak mengenalnya. Mengapa? Ternyata mereka berdandan dengan cara yang berbeda. Mungkin kita ngomong dari awal sampai akhirnya dikatakan, kamu masih mengenali aku enggak? Nah mungkin terus langsung kita terperanjat dan kita ngomong, oh iya kamu kah? Terkadang di dalam hidup kita pun juga bisa merasakan seperti demikian pula, bukan? Tetapi ini pula di mana Tuhan menampilkan diri sementara murid-muridnya tidak mengenali. Dan di sini dikatakan juga, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dua ayat yang sungguh luar biasa di ayat yang ke-17
di sini dikatakan bahwa di saat Tuhan Yesus menyapa mereka dan bertanya, apakah yang engkau percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka langsung berhenti. Dengan tulus, dengan apa adanya, tanpa pura-pura, mereka menyatakan kalau mereka berduka. Mereka pun juga dalam kondisi yang sedih. Dan mereka pun juga kondisi yang putus asa di dalam kehidupannya. Dan ini yang ditampilkan. Sekalipun mereka mungkin gagal paham kali untuk di saat Yesus hadir dan dia seolah-olah seperti tidak mengenali segala sesuatu. Tetapi ada bagian yang tetap indah di dalam hati daripada murid-murid ini. Mereka tetap menjaga sikap hatinya. Mereka tidak langsung bereaksi dengan cara menolak. Karena orang yang tampil yaitu Yesus yang mereka tidak kenali kehadirannya, itu tidak ditolaknya. Mungkin kalau hari-hari ini kalau kita berkata, atau kita pernah bertemu ya, bagaimana caranya kita membawa diri kita saat bersikap di tengah-tengah daripada orang yang berduka atau putus asa. Apabila Bapak Ibu Saudara pernah hadir nggak datang pergi ke rumah kedukaan? Kira-kira sampai di sana Bapak Ibu Saudara mau bersikap bagaimana? Apalagi kalau mungkin ada orangnya yang lagi putus asa, mulai diajak ngomong, hati-hati saudara ya. Kalau mereka diajak omong tidak berkenan di dalam hati mereka, orang-orang macam seperti gini mudah sekali untuk nyolot ya. Kalau ngomong langsung ngegas gitu ya. Nah kita bisa merasakan hawa panasnya gitu. Kita bisa merasakan bahwa mereka bereaksi langsung dengan emosinya. Sama aja. Kalau kita sendiri ketemu dengan orang-orang yang lagi tidak mood gitu ya. Mungkin langsung ngomongnya bisa begitu galak. Kalah kali herder yang ada di rumahnya. Tapi itulah kenyataan yang ada di dalam hidup ini. Itulah yang terjadi. Mungkin kalau kita ditanya macam seperti ini. Di ayat yang ke-17 di sini katakan apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Mereka menunjukkan apa adanya. Inilah pembuka dari segalanya, saudara. Dimana kalau hati ini tetap terjaga. Hati ini tidak bereaksi dengan emosi. Sekalipun banyak hal yang tidak dimengerti dalam hidup ini. Tetapi tetap terbuka. Di saat Tuhan Yesus mengetuk, dia berkomunikasi, mengajak berbicara, dan kita pun tetap bisa menyapanya kembali. Nah itulah yang indah. Dan kalau disambung dengan yang ayatnya 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mungkin kalau ayat ke-18 ini kalau kita mau terjemahkan dengan hari-hari sekarang ini. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke food court terus ketemu dengan orang juga nggak dikenal, duduk di sana. Entah bagaimana ternyata bisa terjadi suatu perbincangan. Terus dari perbincangan muncul pertanyaan Bapak Ibu Saudara tanya, kamu tahu nggak? Kalau sekarang ini Rusia lagi perang dengan Ukraina. Kira-kira kalau orangnya ngomong, nggak tahu tuh. Terus mungkin Bapak Ibu Saudara juga masih mau memancing lagi. Nah, nggak tahu. Padahal ada kejadiannya. Itu mungkin masih dipancing sekali lagi ya. Kalau gitu gini. Kamu tahu nggak? Kalau beberapa waktu yang lalu harga minyak goreng itu mahal banget gitu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu tuh. Terus dengan entengnya dia hanya bilang, karena semua makanan rasanya semua disiapin sama mama. Saudara langsung longso mungkin ya. Saya ingin tahu kira-kira Bapak Ibu Saudara mau melanjut pembicaraan dengan apa itu. Kalau orangnya sudah menjawab macam sedemikian rupa itu, mau dilanjut dengan pertanyaan apa lagi? Apakah Bapak Ibu langsung menyikapi, ya udahlah kalau macam seperti gini mau ngomong apa gitu. Lu tahu apa gitu. Akan disikapi dengan bagaimana? Saat kalau kita ini menemui seseorang yang memberikan jawaban-jawaban tidak seperti apa yang kita harapin. Sama seperti ini. Yesus hadir di tengah-tengah daripada murid-muridnya. Tetapi jawaban Yesus sedemikian rupa. Sampai murid-muridnya pun juga bertanya, adakah satu-satunya orang asing di Yerusalem? Apa engkau ini orang baru entah dari mana, muncul dari mana gitu. Kok gak tahu, padahal gempar banget gitu loh. Tapi sementara jawabannya sedemikian rupa. Tetap sama saudara. Tapi indahnya daripada murid-murid ini,
tetap menjawab dengan sopan, saudara. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-19, katanya kepada mereka, apakah itu? Masih ditanya lagi. Yesus masih menjawab dengan segala sesuatu seolah-olah menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Dan di sini dikatakan, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di dalam seluruh bangsa ini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ini sungguh luar biasa. Murid-murid ini sekalipun menerima pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau kita ini bisa terpancing emosinya ya. Kita bisa merasakan geram kali. Tetapi murid-murid ini tidak. Karena dia dengan apa adanya yang di dalam hatinya. Dia nyatakan. Dan dia apa adanya. Dan disinilah satu komunikasi di mana segala sesuatu itu terjalin dengan baik. Dan dia mengetahui dan dia pun juga memberikan semua apa yang ada di dalam kehidupannya. Itu disampaikan dengan apa adanya. Dan tetap jalan dengan cerita. Satu persatu diceritakan. Sekalipun pertanyaan dari Tuhan Yesus. Kalau di dalam konteks sehari-hari kita. Itu mungkin kita juga akan bertanya. Aduh, harus dijawab apa? Mau ngomong apa lagi? Tetapi betapa luar biasanya. Apabila seseorang membuka hati. Dan mau untuk mengizinkan. Dan tetap mencari wajah Tuhan. Dari apa yang dirasakan Tuhan sendiri. Di mana kehadirannya tidak disadarinya. Dia tetap membuka hati. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga pernah merasakan sedemikian rupa. Mungkin merasakan suatu himpitan. Rasa duka di dalam hati. Mungkin pernah merasakan juga putus asa. Melakukan segala sesuatu yang terbaik. Tetapi tidak melihat adanya hasil. Segala sesuatu yang telah dilakukannya. Dan sudah diupayakannya. Bukannya semakin membaik. Tetapi seolah semuanya semakin lebih buruk daripada apa yang telah dijalaninya. Dan mungkin juga merasakan satu himpitan yang membuat Bapak Ibu Saudara semuanya kacau. Memikirkan pun seolah bising di dalam pikiran. Sementara perkataan iblis bisa lewat lalu lalang dengan seenaknya di pikiran kita. Pernah mengalami sesuatu kejadian dalam kehidupan, terus bertanya kepada diri kita sendiri. Kita bertanya, apa Tuhan menyertai aku ya? Dia ada enggak ya? Dia tetap hadir enggak ya di tengah-tengah persoalanku? Kira-kira Tuhan itu masih sayang enggak ya sama kita? Masih sayang enggak sama aku? Dia tahu enggak apa yang aku lalui? Ada yang pernah merasakan seperti demikian? Pernah mengalami suatu himpitan yang sampai kita mau berpikir pun juga pikiran pun menjadi blank semuanya. Gak mampu untuk memikirkan lebih lagi. Apa yang ada di dalam kehidupan kita seolah-olah akan mengubur kehidupan kita. Kejadian-kejadian di mana kita itu seolah sudah menjadi sesak untuk bernafas pun menjadi sulit. Yang macam seperti ini mungkin bisa terjadi. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Semua orang saya percaya pernah mengalaminya tanpa kecuali. Satu kali waktu dalam kehidupan saya, itu pun juga saya lalui dengan satu kejadian di mana saya pun tak mampu untuk berbuat apa. Kita mengetahui kita memasuki pandemi. Semua orang juga merasakan tanpa kecuali. Tetapi tahun lalu, seluruh keluarga saya yang tinggal di Toronto, mereka kena COVID. Dan COVID-nya COVID Delta. Kita mengetahui itu cukup parah. Satu keluarga dengan yang lainnya, satu dengan lainnya saling tertular. Sementara saya ada di tempat ini.
Dan saya mencoba untuk mencari airline untuk berangkat ke sana. Tetapi airline bilang, ini sulit. Berangkat ke negara manapun semuanya kena karantina. Berangkat sini karantina, berangkat sana karantina. Sampai di sana entah jadinya bagaimana. Saya sudah diperingatkan oleh mereka. Sementara keluarga yang sudah kena COVID tentunya tidak bisa kita katakan, berhenti dulu ya, hentikan ya. Tunggu sampai aku datang. Gak mungkin kan. Yang sana tetap akan kejadian ini tetap berlangsung, saudara. Kita tidak bisa menghentikannya. Sementara mulai cemas kan di dalam pikiran. Mulai muncul kecemasan dalam hati. Dan apa yang kejadian demi kejadian kita mulai pantau. Saya percaya kita pun juga bergumul dalam hidup. Dan kita juga berdoa meminta kepada Tuhan untuk penyertaannya semakin nyata. Dan kita minta damai sejahtera sukacita tidak tercurikan. Tentu hal itu kita juga akan lakukan. Tetapi satu kali waktu saya ditelepon. Begitu telepon masuk diberitahu. Ini mama oksigennya turun. Drop banget. Sekarang ini tinggal 89. Wow, kenapa aku dikasih tahu begitu mepet. Terus saya bilang oke, baik kalau begitu persiapkan diri. Persiapkan semua yang ada. Mungkin kalau memang ini sampai turun lagi kita tunggu 1-2 jam. Turun lagi sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Dan di saat itu saya tunggu 2 jam dan ditelepon kembali. Waktu itu rasanya susah untuk tidur, saudara. Ya, dikarenakan kita juga mengetahui beda jam antara Indonesia dengan Kanada. Tepatnya Surabaya dan Toronto pada waktu itu bedanya 12 jam. Jadi kalau di sini ini jam 12 siang, di sana 12 malam. Mereka kontak saya jam 12 siang, berarti saya jam 12 malam. Jadi begitu mereka kontak sekitar pukul 11, berarti saya sudah 11 malam. Dan kejadian itu mulai. Dan di saat itu berarti udah gak bobok deh. Kita jalan aja, gak tidur rasanya. Setelah 2 jam dinantikan. Dan akhirnya saya mengetahui juga ini tidak bisa dipertahankan. Dan segera mama saya langsung dibawa pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kami masih bisa FaceTime. Kita masih boleh berjumpa melalui video. Dan semua keluarga kita pun juga kumpulin. Waktu itu cepat sembuh ya, cepat sembuh. Kita banyak berdoa dan kita pun juga mengharapkan kecemasan mulai perlahan bertambah. Padahal kita juga sudah mengetahui, ya kan? Bahwa Tuhan juga menyertai. Aku percaya Tuhan, Engkau menyertai. Tetapi satu kali waktu setelah berjalan beberapa hari kemudian, dokter rumah sakit menelpon saya. Mereka tidak mau telepon ke rumah dikarenakan mereka mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Keberadaan dari mama dinyatakan bahwa semakin hari semakin buruk, bukan semakin baik. COVID-nya udah sembuh. Tetapi mama terjadi pendarahan di otak. Dan pendarahan ini tidak dapat ditangani di rumah sakit yang menangani COVID tersebut. Mereka meminta untuk saya memberikan keputusan. Yaitu keputusannya boleh memindahkan ke rumah sakit yang lainnya. Di saat itu pun terjadi suatu diskusi. Diskusi yang sangat tidak enak, saudara. Karena diskusinya saya diletakkan di suatu tempat untuk memilih. Begini Pak. Kalau tidak dipindahkan, ibu bapak ini akan mengalami pendarahan hebat. Dan tentunya tidak bisa tertolong. Jadi kita harus pindahkan. Saya katakan baik, nggak lebih dari 10-15 menit ditelepon kembali. Maaf Pak, kami sudah konsultasi dengan rumah sakit yang satunya. Nah, mereka yang memiliki perlengkapan komplit, tetapi mereka berkata, percuma apabila dipindahkan karena bisa gagal di tengah jalan. Bagaimana Pak? Tetap mau dipindahkan? Ataukah tetap aja di rumah sakit ini? Pilihan yang sulit kan? Doa semakin kencang kan? Nah, kita pun juga berdoa. Meminta, aduh Tuhan aku membutuhkan pertolonganmu. Untuk berkata iya dan tidak ini pun aku sudah susah keluarkan suara dari tenggorokan ini. Serasa seperti macet semuanya. Sampai tanya, halo Pak, kami membutuhkan keputusan Bapak. Mohon Bapak jangan diam aja. Saya berkata, oke,
Kalau begitu begini, gak apa-apa, tinggalkan saja mama saya di rumah sakit ini. Dan kami akan bawa di dalam doa. Sekiranya Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Baik Pak, kalau itu keputusannya. Itu keputusan yang sulit. Setelah saya letakkan telepon, saya pun juga menenangkan diri. Saya bawa dalam doa. Dan keesokan harinya, dokter menelpon kembali. Dan dokter berkata, Pak, tampaknya ini kumpulkan seluruh keluarga deh. Kumpulin aja semuanya. Dan ajak, mumpung mama masih bisa omong-omong. Sekalipun kondisinya semakin hari semakin parah. Kita tak tahu nanti ujungnya kemana. Dari omongan itu saya sudah menangkap. Sebenarnya kondisi mama udah sangat parah. Nah di dalam posisi seperti itu pula, saya kumpulin seluruh keluarga. Saya atur. Karena mengatur waktu yang ada ini terkadang tidak mudah, saudara. Ya, jadi saya bisa adakan waktu di mana kalau waktu untuk bercakap-cakap dengan pasien di sana itu diizinkan pukul 2 sampai pukul 3 siang. Setelah perawatan dan yang lain-lainnya sudah selesai. Di mana para perawat sudah tidak terlalu tinggi lagi loadnya. Dan di sana kita diizinkan. Nah saat itu kejadiannya di mana saya berupaya untuk mengumpulkan semuanya dan semua mulai bermunculan satu persatu dan kita panggil ma. Kita bercakap-cakap di sana dan ternyata kondisi mama pada waktu di on videonya kami baru tahu ternyata mama sudah dalam posisi tidak sadar. Di situ saya pimpin untuk keluarga satu dengan yang lainnya saling melepaskan pengampunan. Kita lepaskan semua yang terbaik. Di saat setelah selesai, kami bercakap-cakap, naikkan pujian, berdoa. Kurang lebih 1 jam. Begitu kita off air dengan mama. Tahu-tahu saya hanya melihat dari HP saya. Waktu saya melihat adik saya yang ada di sana. Langsung jatuh. Aduh, aku pusing. Bisa bayangin kita ada di sini. Kita bisa ngomong-ngomong. Terus video yang kita lihat di depan kita itu hanya nyorot pergi ke langit-langit. Saya panggil adik saya. Jangan tutup mata, jangan tidur. Ayo tetap harus terbangun. Ayo, di mana ini oximeternya? Dan ya sebentar. Dan dia langsung naik pergi ke atas, dipakainya oximeter. Oximeter pun dia juga nggak mampu untuk lakukan apa-apa. Dan itu pun ditunjukkan terjepit di jarinya, diberikan shoot langsung dari handphonenya. Saya melihat, ya ampun, ternyata adik saya juga oksinya hanya 87. Nggak jauh-jauh dari mama saya juga. 87, kamu masih oke. Katanya, masih oke. Cuma mulai terasa sesak. Itu. Begitu merasa sesak sedemikian rupa, saya sudah hati ini rasanya mau loncat. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Mama di rumah sakit, kondisi koma. Sekarang adikku jatuh dalam kondisi seperti ini. Saya tunggu. Saya berkata lagi kepada adik saya, jangan tidur, jangan matikan HP. Koko mau tunggu kamu 1 jam. Ya. Saya upaya untuk ajak omong. Nah, waktu saya ajak omong lagi, setelah 1 jam, saya tanya, berapa oksimu sekarang? Ditunjukkan lagi oksinya, saudara. Dan ternyata oksinya tinggal 83. Langsung saya teriak kepada adik saya, panggil 911. Langsung hubungi 911 sekarang. Segera kamu hubungi, minta pertolongan, sudah gak ada cara lain. Panggil sekarang. Cepet, aku tunggu di sini. Aku mau ngomong sama orangnya, gak apa-apa, jangan ditaruh. Terus dia langsung segera untuk menghubungi 911. Begitu setelah menghubungi 911, ambulans datang, saudara. Ambulans yang datang orangnya naik ke atas dan memeriksa. Dan saya melihat, bahkan lebih kelihatan juru rawat dari ambulans ini daripada adik saya. Kondisi adik saya tidak bisa mengetahui. Tapi saya mendengarkan semua percakapan mereka. Di saat adik saya lagi ditolong dan ditanya, Pak, Bapak sendirian di rumah?
Nah, adik saya berkata, enggak, ada papa saya dan cici saya ada di bawah. Dan saya dengar suaranya. Mereka langsung berlari turun ke bawah. Jadi duk 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 itu saya dengarkan di telepon. Nah, begitu mereka turun ke bawah, saya berkata kepada adik saya, udah tenang. Sekarang orang ambulans sudah datang. Para medik datang akan menolong kamu. Nah, di saat itu, nggak lama dari saya berkata itu, saya dengar kembali seperti ada orang lari naik pergi ke atas. Dan bak naik. Pak, ayah bapak lagi kolaps di bawah. Wah, langsung jantung rasanya mau copot saudara ya. Tahu adik udah dalam kondisi seperti itu. Sekarang orang ambulans naik pergi ke atas dan berkata, Bapak lagi kolaps di bawah. Kita nggak ada cara lain Pak. Kita harus panggil ambulans yang kedua. Dan ambulans kedua datang. Dan mereka berdua diangkut oleh ambulans yang berbeda. Karena satu ambulans hanya untuk satu pasien. Dan sementara yang tertinggal di sana adalah kakak saya yang cacat. Saya berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan. Saat itu tidak ada yang lain lagi. Selain saya bisa hanya jatuh terduduk saudara. Gak ada yang lain. Pikiran sudah langsung blank semua. Yang bisa saya lakukan hanya tertunduk. Terkadang melihat ke atas. Mau menolong juga gak bisa menolong. Mau lakukan apapun yang gak bisa. Merasakan seperti Tuhan, aku tahu, aku mendengar firman-Mu. Dan aku beriman Engkau ada di sini. Tetapi bantu aku ya Tuhan untuk merasakan Engkau. Jangan Kau izinkan perasaan ini hilang. Aku enggak mau Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di sana. Tetapi aku tak menyadarinya. Karena aku tak mampu untuk merasakannya. Saat itu enggak ada yang lain. Selain daripada saya hanya bisa menaikkan pujian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mungkin kalau saudara juga mengalami banyak hal yang sulit, saudara boleh letakkan tanganmu di dadamu. Kita naikkan pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tetap serahkan dan minta. Saya baru tahu ternyata perasaan itu bisa menipu kita. Dia ada tetapi kita tidak merasakannya. Jadi hadir di sana. Gak ada yang lain selain daripada berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan, kita perlu terkadang untuk mengerang. Aku kehilangan rasa Tuhan. Aku kehilangan rasa. Aku minta rasa itu kembali. Merasakanmu Tuhan. Merasakan kasih-Mu. Karena aku mengetahui Engkau baik. Karena Engkau baik. Kita perlu untuk mengerang. Ada waktunya. Jangan bertanya yang aneh-aneh. Tetapi minta kembali akan lawatannya. Itu tipuan yang terjadi di dalam diri kita. Karena kita terlalu fokus dengan permasalahan. Sehingga kita tidak bisa merasakan akan hadirnya. Bukankah dia ada di setiap dari musim hidup kita. Dia senantiasa ada dan menyertai. Sekalipun kita di lembah maupun kita ada di gunung, dia ada. Dan kita tetap bersama dengan dia.
Dan kita harus belajar Tuhan. Kita harus belajar saudara. Untuk hati kita tetap kita jaga. Di dalam posisi situasi menghimpit kita. Satu hal yang berbahaya. Sama seperti di ayat yang ke-21. Di sini dikatakan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi dan tidak terjadi apa-apa. Inilah pengharapan daripada murid Yesus. Sekalipun karya penebusan sudah terjadi, Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi mereka tetap masih tinggal di dalam apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan sesuatu yang salah. Harapan yang salah membutakan mereka. Tidak mampu untuk mereka melihat apa adanya. Sesuatu yang sebenarnya itu yang terindah. Dan tetap ngotot dengan apa yang mereka harapkan. Yaitu Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi tidak terjadi sedemikian rupa. Mau mereka adalah Yesus datang untuk menjadi penyelamat bangsa. Dalam arti kemakmuran daripada bangsa yang ada. Tetapi tidak sedemikian rupa. Ini saudara, jangan izinkan apapun yang terjadi membuat saudara menjadi kecewa. Karena kekecewaan dapat membunuh segala sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kekecewaan itu membuat kita tidak bisa merasakan apapun. Membuat langkah kita menjadi menceng saudara. Kita menjadi terpleset, terpelanting keluar di dalam kehidupan kita. Kita tidak kembali lagi di dalam selaras dengan rencananya. Selaraskan harapan saudara, tetap selaraskan dengan kehendaknya. Tuhan tetap memberi yang terbaik di dalam segala situasi. Dia mengetahui dialah Alfa dan Omega, dia pemegang segalanya. Dia memberi yang terindah dalam kehidupan kita. Karena kita mengetahui bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, katakan amin. Dia senantiasa akan memberi yang terindah di dalam kehidupan kita. Dan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Firman yang sangat kuat, sangat luar biasa. Dan biar ini yang boleh menjamah setiap daripada hati kita. Dan kita mengetahui Tuhan adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa. Dan apapun yang saudara gumuli dalam kehidupan saudara, dia lebih besar daripada perkara saudara. Kalaupun mungkin hari ini, ya beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalaupun mungkin hari-hari ini adalah hari-hari sulit. Mungkin banyak tantangan dan yang lainnya. Andalkan dia, andalkan dia. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan dengan kemampuan kita. Jangan andalkan dengan pengalaman kita. Tetapi andalkan Tuhan. Selaraskan segala sesuatunya dengan apa kehendak Tuhan. Kita boleh memiliki keinginan. Tetapi selaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita sendiri mengalami banyak problema. Tetapi tetap ingat dia ada di dalamnya. Dan dia tetap ambil kontrol semuanya. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sampai kehilangan rasa. Hadir ke sebuah ibadah hanya seolah Tuhan sekiranya tingkap langitmu terbuka dan belas kasihmu turun. Tuhan pasti mengasihi. Tuhan pasti akan membukakan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya untuk anaknya. Karena Tuhan itu merindukan untuk kita diberkatinya. Kita adalah anaknya. Kita adalah biji matanya. Tetapi seringkali kita berjalan dengan cara pemikiran kita sendiri. Sehingga kita sendiri menjadi tersesat. Kita menjadi orang yang membentuk benteng di dalam hati. Sehingga benteng ini sendiri menutup segala sesuatunya. Sehingga kita tidak mengenali kalau dia ada. Dan itu berbahaya. Biarlah apapun yang saudara hari ini hadapi, ingatlah Tuhan berserta dengan saudara. Saya undang untuk para pemusik boleh naik. Dan saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Ya kita naikkan pujian ini. Biar dari awal kita serahkan, jangan menggunakan kekuatan kita, tetapi kita mau andalkan segala yang terindah daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku,
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Naikkan kembali satu kali lagi dari awal. Lepaskan segala beban dan jangan gunakan kekuatan pribadi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pegang tangan-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu lebih lagi kepadanya. Ku tanam wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat saja naikkan. Ku pandang wajah-Mu dan yes Lord, bertolong ku datang. Peganglah tangan. Inilah cerita hati kami Tuhan. Oh, ini cerita kami Tuhan. Yes, ku pegang, ku pandang wajah-Mu. Ini kami anak-Mu berseru kepada-Mu Tuhan. Kami mengetahui pertolongan hanya daripada-Mu, tiada yang lain Tuhan. Oh, pegang tangan kami ya Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan Kau lepaskan, jangan Kau lepaskan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tahukah saudara bahwa
Roh Kudus ada di tempat ini. Dia mengetahui setiap daripada perkara pribadi lepas pribadi. Dia tidak pernah meninggalkan setiap daripada kita. Dia ada. Saya tak mengetahui apa pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi undang dia. Biar Roh Kudus memenuhi setiap daripada hati kita. Kita meminta untuk menjamah hati kita, pikiran kita. Untuk diubahkan olehnya. Dan biar segala sesuatu yang terbaik, yang terindah. Dan mengetahui, menyadari, panggil dia, berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku apabila aku tak dapat merasakan Engkau. Tetapi hari ini, saat ini aku mengundang-Mu, jamah hatiku, izinkan aku kembali untuk merasakan hadirat-Mu. Izinkan kami untuk memandang wajah-Mu dan tetap berseru meminta pertolongan daripada-Mu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Tiada yang lainnya Tuhan. Di dalam segala situasi pegang tangan kami. Ajar kami untuk mengenali akan kehendak-Mu. Dan kami terbuka untuk Engkau koreksi ya Tuhan, apabila kami melangkah di jalan yang salah. Koreksi kami ya Tuhan, untuk kami mengerti Engkau. Nyatakan Tuhan, karena kami mengetahui kesempurnaan ada di dalam-Mu. Dan Kau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ada yang mengalami, di mana hal menghimpit saudara, hampir saja kecewa. Dan mencari jalan keluar. Tetapi hari ini, dia hadir. Dia hadir. Saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal yang sama. Apabila itu saudara memiliki pergumulan yang berat dalam hidup. Seolah semua jalan buntu. Mungkin juga sakit penyakit. Ataukah yang lainnya secara finansial. Hubungan keluarga dan yang lainnya. Bolehkah kita semua tetap di dalam suasana doa. Bapak Ibu Saudara yang mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupanmu. Bolehkah saudara mengangkat tangan di tempat saudara berdiri? Orang makatalah sikira katalah. Thank you Lord, thank you Lord. Orang makatalah hirapa katalah. Tuhan, Kau melihat tangan yang terulur. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan anak-Mu. Engkau Allah yang tak pernah berhutang. Dan Engkau menjumpai setiap daripada anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu dan berseru. Dan Engkau Allah yang hadir memberikan pertolongan. Karena kami mengetahui pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Dan yang terindah adalah milik-Mu. Biar Tuhan hari ini Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka di dalam nama Yesus. Kau berikan kelegaan, damai sejahtera dan segala yang terindah. Lawat mereka semuanya Tuhan. Bahwa hidup mereka tak akan sama lagi. Biar segala yang indah ini sungguh Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Biar hamba perkatakan berkat. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan turun atas setiap daripada anak-anak-Mu. Kau cover mereka Tuhan di dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka. Bahwa mereka Tuhan berbuah-buah. Dan menjadi saluran berkat yang terindah. Pulihkan dalam kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka hanya mengandalkan Engkau. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Mari semua angkat kedua tangan-Mu.